Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Ambalika Mentari dari kelas 1A, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai statistik dengan SPSS. Untuk mengetahui pembahasan saya kali ini, simak video saya berikutnya. Sebelum masuk pada bab pembahasan, maka akan saya kenalkan terlebih dahulu tentang istilah-istilah yang sering digunakan dalam analisis data statistik beserta pengertian singkatnya. Yang pertama, penelitian. Penelitian adalah aktivitas yang digunakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang sesuatu hal. Yang kedua, data. Data adalah sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian, menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Misalnya data jumlah penduduk, data berat badan, data sikap konsumen, dan laporan keuangan suatu perusahaan, data tes, dan lain-lain. Jenis-jenis data dibagi menjadi dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tetapi berbentuk kata, kalimat, gambar, atau bagan. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Tipe-tipe data kuantitatif dibagi menjadi 4. Ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Berikutnya adalah variabel. Variabel adalah suatu yang beragam atau bervariasi. Variabel dibagi menjadi dua, variabel tergantung dan variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Analisis data adalah proses mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Jenis-jenis analisis data adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial. Metode analisis data. Metode analisis data dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode statistik parametrik adalah metode analisis data dengan menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, distribusi, data normal, dan lain-lain. Yang kedua, metode statistik non-parametrik adalah metode analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, serta distribusi data tidak harus normal, dan lain-lain. Berikutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan. Dalam penelitian yang menggunakan sampel, hipotesisnya menggunakan kata signifikan. Dalam hipotesis terdapat dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis nihil adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel. Yang kedua, hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi. Signifikansi. Signifikan artinya meyakinkan. Dalam penelitian, signifikan mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Jika tidak signifikan, berarti pada sampel tidak berlaku pada populasi. Tingkat signifikan 5% atau 0,05
Artinya kita mengambil resiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotensi yang benar sebanyak-banyaknya 5% dan benar dalam mengambil keputusan sedikitnya 95%. Probabilitas. Probabilitas adalah peluang munculnya kejadian. Besarnya peluang melakukan kesalahan disebut taraf signifikansi. Jadi taraf signifikansi bisa dinyatakan dengan probabilitas nilainya sama. Nah, untuk berikutnya adalah kurva normal. Kurva normal menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan HO. Di situ ada gambar dua sisi gambar kurva. Untuk istilah terakhir yang digunakan dalam analisis statistik adalah degree of freedom. Degree of freedom adalah derajat ketergantungan banyaknya observasi dan banyaknya variabel independen. Degree of freedom ini digunakan untuk menentukan nilai kritis. Sekarang kita memasuki pembahasan sekilas tentang SPSS. SPSS adalah program atau software yang digunakan untuk olah data statistik. Dari berbagai program olah data statistik lainnya, SPSS merupakan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para peneliti. Dahulu, SPSS digunakan untuk olah data statistik pada ilmu sosial saat itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, SPSS mengalami perkembangan dan penggunaan semakin kompleks untuk berbagai ilmu, seperti ekonomi, psikologi, pertanian, teknologi, industri, pendidikan, dan lain-lain. Program SPSS dibuat pada tahun 1968 oleh mahasiswa Stanford University. Saat itu dioperasikan pada komputer mainframe. Pada tahun 1984, SPSS muncul dengan versi PC. Dan pada tahun 1992 tercipta untuk versi Windows. Setelah itu, SPSS terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, mengalami perbaikan dan penyempurnaan dengan munculnya versi-versi SPSS for Windows seperti 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, dan lain-lain. Langkah-langkah pengolahan data SPSS sangatlah praktis. Setelah data diinput pada SPSS data editor, kemudian kita mencari alat analisis yang diperlukan, memasukkan variabel dan lain-lain. Kemudian klik OK. Setelah itu proses olah data dilakukan dengan sangat cepat, singkat, akurat, cermat, handal, dan muncullah output data. Untuk langkah-langkahnya dapat digambarkan sebagai berikut.